Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya kembali diberi kepercayaan oleh Bapak Gembala untuk berbagi dengan kita semua tempat ini. Sebenarnya saya lebih suka kalau hambanya yang tahun lalu menyampaikan gitu ya, menyampaikan lagi sesi berikutnya, karena tahun lalu kan kaum muda temanya level up gitu ya. Jadi kita sebenarnya menantikan tahun ini sesudah level up apa lagi gitu ya. Cuman hambanya agak capek karena ada skripsi proyek gitu ya. Jadi yang saya dengan sukacita menerima, sekalipun saya tetap grogi gitu ya, apalagi karena ada Bapak Gembala gitu ya. Memang ada dekat-dekat gelar kami, Bapak Gembala STH, MTH, saya ST, hanya kurang. Tapi yang saya tetap maju. Amin Bapak Ibu. Sesuai tema yang diberikan oleh kaum muda, ya Victorious Faith. Karena ini daerah wisata ya Bapak Ibu, jadi jangan heran kalau sering bahasa Inggris. Tahun lalu level up, bukan speed up ya, level up. Tahun ini Victorious Faith. Siapa kaum muda yang artinya ini tahu apa Victorious Faith? Kak Julia apa? Victorious Faith apa nih kira-kira artinya? Ya? Siapa nih? Siapa yang SMA lulus jurusan bahasa Inggris? Apa Bang Victorious Faith ini apa? Artinya kita kan udah buat nih temanya kaum muda Victorious Faith. Apa nih Victorious Faith? Iman yang berkemenangan. Ya. Kalau saya dulu belajar bahasa Inggris, victorious, ya, dari victory. Kalau ada dulu yang sering saya lihat itu tulisan dangerous. Dangerous. Biasanya apa yang dikasih label dangerous? Lambangnya apa? Dangerous. Biasa gambar tengkorak gitu ya. Gambar tengkorak gitu ada di silang tulang rusuk tulang apa itu? Gambar tengkorak. Dangerous. Biasanya dangerous ini berarti biasanya sesuatu yang membahayakan, ya. Misalnya bahan peledak, ya. Bahan peledak atau mungkin jalan yang sewaktu-waktu bisa longsor tanpa kita ketahui, dikasih dangerous. Ya. Berarti kalau sesuatu yang punya label dangerous itu, ada nggak masanya dia sebenarnya tidak berbahaya? Ada nggak? Misalnya bahan peledak itu ada nggak masanya ini nggak akan meledak ya? Ada nggak? Atau selalu punya potensi untuk meledak setiap saat? Kira-kira siapa yang pernah di sini nonton film perang maksudnya? Kalau ada granat gitu, tahu granat Bapak Ibu? Kalau muda tahu granat? Tahu? Itu rasa coklat atau stroberi? Oh, rasa apa? Nah, granat ini ada nggak bisa kita? Oh, ini sedang nggak berbahaya granatnya. Bisa nggak? Ada nggak masanya ini? Ini sedang nggak berbahaya, lagi Cina. Ada? Masa sih Bapak Ibu itu isinya hulu ledaknya itu kapal tergoyang sedikit, ada percikan yang elektron aja itu meledak. Nggak ada masanya kalau namanya dangerous gitu ya, misalnya bahan peledak itu. Oh ini lagi Cina. Nggak ada. Kenapa saya bilang seperti itu? Sekalipun yang sudah tertanam sisa-sisa perang dulu, gitu ya, ada ranjau atau granat ditemukan, diamankan atau dibiarkan aja, nggak berbahaya lagi itu. Pasti diamankan, iya kan Bapak Ibu? Pernah lihat? Nah, jadi kalau victorious tadi iman yang berkemenangan, saya buat itu karena
Karena dia selalu gitu ya. Victorious itu menunjukkan keterangan dia selalu gitu ya, selalu berbahaya. Misalnya dangerous itu selalu berbahaya. Sekalipun misalnya ada lereng apa ya, kalau kayak jalan parat ini kan sering longsor. Mungkin ada yang sudah tinggal jatuh gitu, cuma nggak tahu kapan. Khususnya dikasih tanda berbahaya. Di sini nggak akan diizinkan lagi lewat. Karena kita nggak tahu kapan. Tetapi dia potensinya tetap. Jadi victorious spirit itu saya lebih suka kalau iman yang selalu menang. Iman yang selalu menang. Jadi saya mau berbagi karena ini dikasih beri, saya dikasih topik. Bagaimana bisa iman selalu menang? Nah, sebelumnya kita lanjut ke apakah iman itu? Kita semua di sini sudah, saya rasa sudah tahu ya, apa itu iman. Ada yang bisa kasih kaum muda? Apa itu iman? Sesuatu yang diyakini, sesuatu yang terlihat tapi tidak, sesuatu yang diyakini tapi tidak terlihat. Diyakini tapi tidak terlihat, gitu ya. Misalnya, saya yakin bakal menang lotre, gitu. Dan terlihat, itu iman ya, Pak Pakar. Iman juga ya, tapi iman bukan berdasarkan kebenaran, ya kan? Berdasarkan semangat, gitu ya, semangat menang. Ya, ada dekat, gitu ya, sudah intinya sudah di situ. Karena iman itu, kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 1, ada kita buka Bapak Ibu. Apa dikatakan di situ iman? Ada yang bisa baca satu orang? Ada yang bisa? Gak ada yang bawa kitab? Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke. Dasar dari segala sesuatu yang dasar, landasan, alas, pijakan untuk berharap, untuk harap. Ada, makanya saya bilang tadi yang dibilang Pak Bakar, ada benarnya. Masalahnya ini masih pengertian umum, ini kebenaran yang mutlak. Kalau saya ini turunannya, kalau di dunia ini pikiran positif, positif thinking bro, udah positif aja bro. Nah, ini turunan dari iman, kebenaran mutlak yang ditarik ke kebenaran umum gitu ya, ke dunia. Nah, dasar, landasan atau alas, pijakan untuk berharap, itu pengharapan. Nah, apa itu? Itu iman. Kemudian apa? Tapi gak sampai di situ. Bukti dari yang belum dilihat, belum nyata. Nah, sekarang seringkali di dunia maya, dunia maya. Kenapa dibilang dunia maya? Kenapa nggak di dunia sari gitu ya? Maya, sari gitu. Dunia maya akan sering siapa yang sering aktif di dunia maya, seringkali akan ada pertanyaan seperti ini. Dan ini harus benar-benar kita jawab dengan benar. Kenapa kamu percaya Yesus Tuhan? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Oh, saya mau tanya sebelumnya dulu. Siapa tahu di sini? Siapa di sini yang percaya Yesus Tuhan? Angkat tangan. Ada yang enggak? Yang enggak percaya, angkat tangan. Gak ada. Berarti semua percaya Yesus Tuhan. Amin. Sekarang saya tanya, kenapa kita percaya Yesus Tuhan? Karena iman. Iya. Jadi jawabannya adalah karena saya memiliki iman bahwa Yesus Tuhan. Karena saya sudah pernah lihat Yesus. Sekarang di sini ada yang sudah, kalau ada, mari kita takut. Karena dia sudah masuk dunia roh. Ya. Ada yang sudah lihat Yesus, ada yang sudah pernah lihat, sudah pernah ke surga. Sudah ada Bapak Ibu? Belum? Kalau sudah ada, mari kita takut lagi. Jadi kita percaya ada surga, ya? Ada. Sudah pernah lihat.
Belum. Nah, apa membuat kita percaya ada surga? Iman. Firman Tuhan yang mengatakan ada surga, ada keselamatan. Firman Tuhan yang bicara tentang Yesus dan kita percaya. Kenapa kita percaya? Nggak tahu, itu iman. Kenapa kita bisa punya iman? Tunggu nanti. Nah, itu pertanyaan yang akan kita jumpai. Jawabannya gampang, Bapak Ibu. Karena iman. Karena iman. Kenapa mereka nggak percaya kepada Yesus? Kenapa mereka tidak percaya, orang-orang di luar sana tidak percaya Yesus Tuhan? Karena mereka tidak memiliki iman kepada Yesus. Sederhana itu. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu dulu iman. Kita tadi bicara tentang victorious faith. Nah, coba kita buka di Roma 14 ayat 23. Kalau ada yang lebih duluan dari saya, silakan baca. Karena belum ada, tetap. Nah, langsung saya baca saja. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Seperti sederhana yang tadi disebut Pak Bakara ya, kaum muda sekalian. Siapa di sini yang pergi ke sekolah? Yang kaum muda, siapa yang pergi ke sekolah? Tapi kamu tidak yakin kalau kamu akan mendapatkan pelajaran yang baru gitu, atau kamu nggak akan bisa dapat apa-apa. Ada nggak? Siapa yang pergi ke sekolah karena yakin nanti kalau ke sekolah saya akan belajar dan saya bisa pintar? Siapa yang punya keyakinan seperti itu? Gak ada juga. Siapa yang sekolah di sini? Atau siapa yang tahu sekolah? Ya, berarti di sini rohani semua. Oke, di Roma 14 ayat 23 Bapak Ibu. Berarti ada yang mau saya tambahkan lagi, yang mau saya share. Jadi dasar perbuatan yang benar itu iman. Kenapa? Kalau orang melakukan sesuatu tapi tidak mempunyai keyakinan untuk apa yang akan didapatkannya, tentang apa yang akan dilakukannya, kira-kira orang seperti apa? Pernah lihat orang seperti itu? Saya pernah lihat. Saya kalau jalan pulang dari perawat kesehatan, sering saya lihat, duh, ini kan kemarin jalan di sana, tiba-tiba, duh, ini mau jalan ke sana lagi. Tahu siapa? Iya, karena dia melakukan sesuatu tanpa yakin akan apa itu gitu. Sampai ke dengan makan, tapi benar nggak makan ini, benar nggak makan ini. Terus dia nggak yakin, nggak mau makan aja. Terus misalnya, yang penting datang ke gereja aja deh, pokoknya orang gereja kita gereja. Jadi kalau kita udah punya dasar yang benar dalam melakukan sesuatu, kita tidak punya iman. Amin Bapak Ibu. Nah itu baru permulaan apa itu iman. Kita lanjut. Nah, bagaimana mendapatkan iman? Firman Tuhan mencatat hanya di dua hal inilah iman muncul. Coba kita buka di Roma 10 ayat 17. Bapak Pembala sering kali mengucapkan. Ada yang langsung hafal kalau muda? Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman yang berdasar tadi kepada keyakinan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan karena mendengarkan firman Tuhan juga gitu. Jadi luar biasa Tuhan kita ini. Kemudian di 2 Petrus 1 ayat 1 dikatakan apa di situ Bapak Ibu? Kaum muda siapa yang kita sudah belajar belum sebenarnya? Siapa yang sudah ketemu 2 Petrus 1 ayat 1? Yuk, siapa? Belum? Kayaknya karena sudah hujan gitu ya, sejuk agak.
Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Oleh karena apa? Keadilan Tuhan, keadilan Yesus Kristus sendiri. Jadi iman itu Bapak Ibu. Kenapa? Saya mau tanya, menurut kita ya, di kondisi keadaan sekarang ini, informasi begitu luas, semua di seluruh dunia ini informasi bisa kita jangkau. Kira-kira mereka pernah nggak dengar bahwa Yesus Kristus ada? Seluruh dunia ini pernah nggak kira-kira mendengar bahwa ada yang namanya Yesus Kristus sekarang ini? Kira-kira sudah sampai nggak ke seluruh dunia? Nggak, dengan teknologi sekarang ini sudah sampai nggak berita bahwa ada yang namanya Yesus Kristus? Sampai kan? Kenapa nggak semua dunia percaya? Ya karena ini, karena keadilannya Tuhan. Ya, jadi kondisinya kira-kira agak berada seperti ini. Kenapa timbul iman dari kita? Yohanes 1 pada mulanya adalah, nah, jadi kalau kita mendengarkan firman, ya masuk ke telinga kita, ini kayaknya nggak tinggi kali, berarti kayaknya siluetnya saya, karena nggak tinggi-tinggi kali. Kalau tinggi berarti siluetnya Matthew. Nah, Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu masuk, kita dengar, ya. Efeknya apa? Ada yang nggak timbul iman, karena di seluruh dunia ini seperti kita katakan tadi pasti sudah tahu ada yang namanya Yesus Kristus. Nah, untuk yang mendapat keadilannya Tuhan, ini timbul, ini timbul, karena keadilannya Tuhan yang mendapat kebaikannya Tuhan, ya. Bahasa keadilan bisa juga kalau ininya ya justice, keadilan, kebaikannya Tuhan ada di mana? Pada siapa? Pada saya percaya pada saya, pada kita semua yang percaya pada kebenaran pada Yesus Kristus. Seperti inilah. Jadi kita dengar timbul iman. Kita lanjut lagi. Bagaimana iman yang selalu menang? Oke, lanjut pelajarannya, masih lanjut. Saya kayaknya memang cocok jadi guru. Yang pertama sekali adalah tertanam dan berakar kuat dalam kebenaran. Oke, mari kita buka di Kolose 2 ayat 7. Kalau Natal enggak ini ya, bawa Alkitab kaum muda ya. Ada yang ketemu lebih dulu dari saya? Tolong bacakan. Kolose 2 ayat 7. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dan dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Apa yang tidak nampak dari pohon yang sering kita lihat? Akar. Kalau kapan baru kita lihat akarnya pohon? Kalau dicabut, tumbang ya, melon. Kalau tumbang, sesudah kita lihat pohon tumbang gitu, baru kita bilang apa? Pantaslah tumbang, akarnya sedikit. Ya nggak apa-apa. Pantas tumbang, kalau akarnya patah, busuk. Oh iya, pantas tumbang. Selalu masalahnya di akar. Nah, itu kenapa kalau iman kita mau jadi iman yang selalu, kita harus berakar kuat dan benar. Ada saya gambarkan pohon yang kalau dari apa ya? Ini dari gambaran secara ilmiah lah ya, ilmu pengetahuan. Pohon yang kuat itu akarnya akan dalam, bahkan mungkin bisa menjalar sampai jauh. Nah, jadi kalau semakin dalam dan kuat akar pohon itu, kira-kira batangnya seperti apa? Semakin besar.
bertumbuh. Nah, seringkali kita berpikir bahwa pohon itu tidak punya sifat, tidak punya kegigihan, gitu ya. Karena kita pikir ya sama, kan nggak bersuara, nggak nampak bernapas. Tapi ternyata Bapak Ibu, sekalipun benih yang sama, pohon itu membawa sifat masing-masing, pribadi, gitu ya. Setiap biji, sekalipun semua satu jenis, kita tanamlah biji mangga 10 batang, jarak 5 meter atau 10 meter. Beberapa waktu sesudah kita tanam, akan ada pohon yang ternyata akarnya nggak sekuat yang lain. Ada mungkin pohon yang cepat bertumbuh dan besar, ada yang enggak. Mungkin sekalipun dipupuk dengan dirawat dengan cara yang sama. Karena apa? Ternyata masing-masing pohon itu membawa sifat masing-masing. Ada yang dia akan jenis pohon, ada yang akan dia menembus sampai batu pun akan dilewati akarnya. Ada yang enggak gitu. Jadi sama dengan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan kebenaran, kita itu sama seperti mendapatkan benih, gitu ya. Tergantung seperti yang dijelaskan Bapak Gembala, tergantung kondisi hati kita, tergantung bagaimana kita merawatnya. Ada itu yang akan bertumbuh. Mungkin kita yang akan lebih lagi mencari lagi. Misalnya kita seperti akar pohon, kita akan mulai menjalankan, merenungkan ini apa sih maksudnya? Maksudnya iman yang berkemenangan itu apa? Terus kita dengarkan kalau kita melakukan segala sesuatu, kalau kita ragu, kita sudah berdosa. Kita melakukannya tanpa iman, kita sudah berdosa. Dan kita mulai merenungkan, mulai kita cari gitu. Itu seperti akar pohon yang akan semakin dalam mencari makanan, mencari air. Efeknya pohonnya akan semakin besar, kuat, bertumbuh. Nah, otomatis. Sedangkan ada pohon itu nanti nampak dia besar, tapi sudah tingginya udah stuck gitu, mulai lambat, dan angin dia tumbang. Ternyata akan seperti itu. Ada yang busuk, ada yang cuma sampai di situ aja. Nah, itu yang pertama, supaya mendapatkan iman yang selalu benar, kita harus tertanam dan berkat buat Tuhan. Seperti pohon. Kemudian yang kedua, dibangun di dalam Kristus. Ada lagi ayatnya, Roma 1:17. Ya, kita baca. Roma 1 ayat yang ke-17. Siapa yang sudah ketemu? Saya baca aja. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, dari iman kepada iman, yang bertolak dari iman kepada iman, dari iman memimpin kepada iman. Kira-kira apa maksudnya? Kira-kira kalau bertolak dari sesuatu ke sesuatu itu, tetapi sama-sama iman, maksudnya kira-kira apa? Ada yang bisa ini? Jadi hebatnya iman, Bapak Ibu ya. Kita jangan berpikir, oh saya dulu sudah menerima Yesus, sudah itulah dasar imannya. Enggak. Karena tadi iman itu dari mana? Pendengaran. Jadi kalau kita mendengar saat ini, timbul iman enggak? Ya kan, kalau karena keadilan itu timbul iman. Kita dengar lagi besok, timbul lagi enggak? Nah, tadi iman itu apa Bapak Ibu? Dasar. Berarti kalau kita membangun iman, itu bukan membangun kayak membangun rumah. Kalau kita membangun rumah kan
sudah dibangun dasarnya, nggak bisa lagi ditakati. Iya kan Bapak Ibu? Ada yang bisa mentakati fondasi rumahnya lagi sekarang sesudah berdiri? Yang ada. Nah, beda dengan iman. Di Roma 1:17 itu, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Berarti sudah ada iman dulu. Sudah ada kita memiliki iman dulu. Tetapi ketika kita mendengarkan lagi kebenaran, ketika kita menerima lagi kebenaran, maka iman itu bertolak lagi kepada iman. Kepada iman yang semakin apa? Semakin bertambah, progresif gitu. Ya. Jadi iman adalah dasar yang harus dibangun terus-menerus, bertumbuh. Jadi kalau saya gambarkan gitu ya, kalau kita bangun rumah, kalau kita kita ibaratkan seperti inilah rumah yang kita bangun, dan iman itu ini ya, maka dasarnya kita, fondasi rumah kita itu akan semakin besar, semakin kokoh gitu. Ya. Jadi harus dibangun di sini Bapak Ibu, di dalam kebenaran. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan. Di dalam apa itu Bapak Ibu? Di dalam apa? Di dalam Injil, di dalam firman Tuhan. Di atas, di ayat sebelumnya dikatakan. Jadi di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin. Jadi dari iman yang sudah dulu kita terima, kita berangkat lagi ke iman yang lebih lagi, berangkat lagi ke iman yang lebih lagi. Seperti itu iman yang berkembang. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau kita bangun terus iman kita di dalam Kristus, ya, tetap kita bangun, ya fondasinya akan sangat besar, kokoh, ya. Coba kita buka 1 Yohanes 5 ayat 4. Siapa yang sudah? Sebab semua yang lain dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman. Iya, iman kita. Jadi apa gunanya kita bangun iman itu dalam kebenaran semakin kokoh? Kira-kira ya apa gunanya? Ya gunanya untuk mengalahkan dunia. Apa itu dunia Bapak Ibu? Apa yang berasal dari dunia ini? Coba kita buka 1 Yohanes 2 ayat yang 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi untuk menang atas keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kita, Bapak Ibu, segala sesuatu yang berasal dari dunia ini hanya dengan apa? Iman. Dan iman yang seperti apa? Yang dibangun dalam Kristus, yang bertolak dari iman kepada iman yang progresif, yang berkembang, yang bertumbuh. Seringkali kita pikir, inilah gambaran yang di atas itu Bapak ya, rumah yang kita bangun itu manifestasi iman kita. Itulah perbuatan-perbuatan iman kita. Kalau kita punya dasar yang kuat, yang kokoh, apapun yang kita bangun di atasnya akan kuat, teguh. Nah, kira-kira apa aja itu manifestasi iman kita? Apa aja itu Bapak Ibu? Coba kita buka di Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Ini kayaknya baru-baru ini juga disampaikan Bapak Gembala. Ada yang bisa? Ya. Belum ada juga? Oke, saya baca aja. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam
dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera runtuh dan hebat bersama. Oke. Jadi orang yang membangun dasar dalam kebenaran, Bapak Ibu, itu menggali dalam seperti tadi, seperti akar yang tadi juga. Kita lemahnya orang-orang Kristen di seluruh dunia ini secara umum, Bapak Ibu, kita kurang menggali dalam. Ketika kita dilaga dengan logika dunia, seringkali goyah. Saya sering nonton banyak kesaksian di YouTube gitu ya. Begitu diperhadapkan, oke. Terus pada mulanya adalah firman, betul. Jadi firman itu Tuhan, betul. Terus ini Alkitab apa? Firman Tuhan. Jadi kamu menyembah buku, benar benar? Kenapa tuh enggak, Bapak Ibu? Kita menyembah Alkitab enggak? Menyembah buku enggak? Alkitab itu apa? Hah? Makanya kita itu kurang menggali dalam. Kelemahannya Kristen itu yang mengatakan dirinya Kristen, Bapak Ibu. Kita tidak menggali dalam. Saya mau tanya, Bapak Gembala bolak-balik seringkali menyampaikan dan kita sering mengabaikan ya. Sekarang saya ulangi. Alkitab itu apa, Bapak Ibu? Kalau ada di sini Alkitab, ada ya? Ada terletak Alkitabnya. Itu apa? Kalau buku itu huruf-huruf yang disusun di dalam buku. Itu bukan firman Tuhan selama itu tidak kita baca. Amin, Bapak Ibu. Benar atau enggak? Jangan bawa Alkitab untuk ke kuburan mengusir setan, enggak ada kuasanya. Tapi ketika kita membaca dengan keadilannya Tuhan, ya Bapak Ibu, dengan Tuhan sendiri. Ketika misalnya ya, saya baca Kejadian 1 ayat 1. Apa Kejadian 1 ayat 1? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang ada di dalam alam roh kita, Bapak Ibu? Kalau kita sudah di dalam Tuhan, apa yang ada di dalam alam roh kita? Kalau yang saya bayangkan adalah, iya, pada mulanya sebelum segala sesuatu ada, Tuhan itu ada, dan Dia menciptakan langit dan bumi. Itu buat saya ada suatu kuasa. Itu firman Tuhan, bukan yang tertulis. Selama kita tidak baca, itu tidak ada apa-apanya. Selama itu tidak kita buka dan baca. Tetapi ketika firman itu hidup, itulah kebenaran, itulah firman Tuhan. Jadi kalau kita jawab dengan seperti itu aja, firman itu firman Tuhan. Jadi penulisan firman. Jadi kalau menyembah Alkitab, saya lihat orang berdebat seperti itu dan dia kalah. Karena dia tidak tahu bahwa firman yang hidup, yang merema, yang ketika dia baca itulah yang hidup. Amin, Bapak Ibu. Mulai agak ini. Jadi kita harus menggali dalam-dalam. Supaya tertanam dalam kebenaran, kita harus menggali dalam-dalam. Gak mungkin gak digali tetapi tertanam. Itu namanya cuma diletakkan. Iya enggak, Bapak Ibu? Saya mau menanam jagung gitu, tetapi cuma saya lempar, atau hanya saya korek sedikit, saya taruh. Tetapi kalau kita mau menanam, biasanya kita lubangi, masukkan timbul. Kalau mau menanam pohon yang lebih kuat lagi, gali lebih dalam. Saya pernah menanam pohon kurma? Enggak pernah. Saya pernah baca bahwa menanam pohon kurma itu harus dalam dan bijinya harus ditimpa dengan batu. Nah, kalau bijinya tidak punya kekuatan untuk mendobrak batu ini, tumbuh sampai ke atas, mati.
Tapi kalau sudah sampai tumbuh dia keluar, kormanya akan berbuah sampai umur korma itu ratusan tahun. Nah, luar biasa. Kemudian apa lagi? Yesus 1 ayat 8. Tahun lalu juga ini disinggung sama hambanya untuk level up apa yang harus kita lakukan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Balik lagi ke situ Bapak Ibu. Iman itu timbul dari pendengaran. Kalau kita merenungkan, berpenghayalkan gitu, sebenarnya kita sedang mendengarkan apa yang sudah kita rekam. Iya nggak Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Gembala menyampaikan firman hari Minggu dan ketika sesudah pulang kita renungkan, sebenarnya kita sedang mengulang rekaman yang disampaikan. Kita ulang. Apa yang timbul Bapak Ibu? Iman. Itu bisa bertambah. Kita renungkan lagi, itu bisa bertambah, bertobat dari iman kepada iman. Nah, selalu perkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian yang meletakkan dasar dan kebenaran itu, kita buka di 1 Korintus 3:13. Angkat banyak firman-Nya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Di Matius 7 ayat 16 itu kita tidak akan bisa memetik buah ara dari pohon anggur, dan pohon anggur kita dari pohon anggur kita tidak bisa memetik buah ara. Nah, kita harus, kalau kita mau membangun di atas kebenaran, kita harus perhatikan bahan benihnya yang kita gunakan. Ya, Bapak Ibu. Jadi suatu hari nanti kita nggak akan bisa lagi bilang, saya kan ikut juga, saya juga memberi, saya juga ikut melayani, saya ikut ini. Bahannya, benihnya, benar enggak Bapak Ibu? Jangan kita mengharapkan buah ara, tapi yang kita tanam jeruk. Nah, kira-kira apa gambarnya? Kelihatan? Apa ini Bapak Ibu? Iya, rumah yang megah dibangun di atas gunung batu. Kira-kira dia akan bertahan lama atau enggak? Karena apa? Iya, dia dibangun dengan susah payah. Pasti susah payah membangunnya. Bahannya nggak boleh sembarangan. Bisa nggak batu bata biasa aja? Enggak. Kenapa? Hanya kena salju, kena angin, kena hujan, kena salju, kena air, rubuh. Dia akan pilih batu yang paling kokoh, bisa-bisa untuk berangin semua. Nah, beda dengan rumah yang kita nggak terlalu memikirkan kekuatannya, udah yang penting bisa ditempati dulu lah. Nah, kalau kembali tadi Bapak Ibu ke perbuatan iman, manifestasi iman dan iman yang sebagai dasarnya, seringkali kita melihat kalau seperti ini, kira-kira yang rumah rubuh ini apa Bapak, menurut Bapak Ibu semua? Ini kira-kira kalau secara dunia nyata orang yang seperti apa? Ini gambaran rohani. Kalau kita nanti suatu saat pekerjaan kita diuji, ini adalah suatu gambaran rohani. Ini gambaran rohani yang kita bangun dengan susah payah. Ini gambaran rohani yang kita tidak bangun dengan bahan benar, dengan dasar yang benar. Seringkali kita berpikir ketika sesuatu
seseorang mengalami kesusahan, mengalami sakit penyakit, gitu ya, mengalami banyak ujian, anaknya di sekolah, misalnya anak saya di sekolah, aduh nilai saya jelek Pak, ya hati saya sedih, ya, luka. Terus saya kemarin check up, oh Pak, Bapak di sini ada tanda penyakit. Terus anak saya juga harus, Pak, saya harus begini nanti di sekolah. Kok rasanya susah gitu ya. Dia udah belajar bisa-bisa, kok kayaknya nilainya nggak memuaskan. Terus Pak, biayanya nanti seperti ini. Udah, saya mikirnya di Tuhan, dari mana nih? Atau mungkin gitu ya, baru saja kita mengalami sesuatu yang menyedihkan, gak lama kemudian ada lagi kabar yang menyedihkan, ada lagi kesusahan. Padahal kita rasanya sudah berbuat. Tuhan, seringkali kita tanya mungkin apa yang kurang. Tetapi seringkali dunia ini melihat dari apa yang nyata. Ini makanya saya tekankan, ini gambaran rohani. Ketika seseorang mungkin mengalami kesusahan, tubuhnya sakit-sakitan, anaknya nggak pintar-pintar kali, nggak sukses gitu ya. Dan sedangkan yang satu anaknya sukses, dapat pekerjaan bagus, nilainya bagus-bagus, keluarganya bagus-bagus, diberkati, dan dia pun aktif di gereja gitu ya. Wah, itu yang benar. Berarti gambar rumahnya secara rohani seperti ini belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Tetapi ketika apa yang kita alami, kita masih bisa datang kepada Tuhan, kita masih tetap bisa mengatakan Yesus itu Tuhan, Dia baik. Kita masih bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Itu yang ini Bapak Ibu. Itulah gambaran rumah yang kokoh gitu ya, secara rohani. Oke, kita lanjut. Kemudian apa? Yang terakhir, karena sudah ini waktunya, bertumbuh dan berbuat tetap. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ini perumpamaan Tuhan Yesus bilang ada perumpamaan yang jarang. Ini sangat jarang saya lihat di Lukas 13 ya. Ada sudah ketemu? Lalu ia berkata kepada penghulu anggur, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukan. Tebangan pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dalam kesulitan? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia turun ke alam lalu. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebang lagi. Ya. Ternyata Tuhan Yesus sisi kejam juga ya Bapak. Ada pohon ara yang sudah 3 tahun ditanam, tapi tidak berbuah. Tumbuh, berbuah berdaun lebat, beranting, tumbuh, tetapi tidak berbuah. Buat Tuhan kita sama. Ya. Di Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita berjemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi ternyata kita harus berbuah tetap, bertumbuh dan berbuah tetap gitu ya. Dalam kondisi apapun Bapak Ibu. Jadi jangan kita punya alasan. Saya coba kita buka di Markus 11 ayat 13. Ini yang
yang sering sekali dulu saya pertanyakan, kenapa? Markus 11 ayat 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Tadi juga berperan tentang pohon ara. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Nah, tetapi saat itu Yesus menginginkan buah dari pohon ara itu. Sama seperti kita. Ini baru pohon. Ini baru pohon yang enggak mempunyai roh, yang hanya mati di dunia ini saja sudah. Begitu dia mati, nggak ada urusan lagi. Kita masih mempunyai roh, masih mempunyai keselamatan sesudah kehidupan yang sekarang, masih punya kehidupan sesudah kehidupan yang sekarang. Nah, apalagi kita, Bapak Ibu, ketika Yesus menginginkan buah dari kita, harus ada. Amin, Bapak Ibu. Nampaknya kejadian. Dulu saya berpikir, kenapa? Kan gak musim buah ara saat itu. Kenapa Tuhan minta? Nah, umat Tuhan, kita diminta oleh Tuhan tadi di Galatia 6:9, jangan cemu-cemu berbuat baik. Karena kita gak tahu waktunya. Jangan cemu-cemu. Ada memang momen kesempatan untuk berbuat, lakukan. Itu perbuatan iman. Itu perbuatan iman yang gambaran tadi sebelumnya, yang ini perbuatan iman itu dasarnya pasti dari apa yang kita bangun, apa yang kita dengarkan dari kebenaran yang menjadi dasar, itu akan otomatis akan menghasilkan perbuatan. Nah, tapi sekalipun sebenarnya kita bertumbuh gitu ya, tapi tidak menghasilkan buah, sama aja. Kita perlu penyataan iman. Kita perlu menunjukkan buah apa, biji apakah yang ada di dalam yang ditanam. Sekalipun sepertinya misalnya lah ya, kalau kayak di gereja apalah musim-musiman kira-kira. Ini musim seperti ini gitu. Janganlah. Misalnya lagi membangun gitu ya. Kalau lagi membangun, jangan gereja. Sekarang lagi gak punya apa-apa kita. Nah, kalau kita melihat kondisi kita, Bapak Ibu, kita gak akan pernah sampai. Tuhan Yesus sedangkan pohon ara saja, Tuhan Yesus tuntut untuk memberikan buah saat dia menginginkan. Apalagi kita, sepertinya kejam. Tetapi apalagi kita jangan pernah berpikir sudahlah, toh saya kan nggak bisa. Itu musimnya. Kita selalu berpikir, memang kondisi saya kok sedang seperti ini, ya memang lagi musim. Ibaratnya kalau sebuah ara ini, pohon ara ini mengatakan, memang bukan musim buah sekarang. Ya sekarang saya lagi paceklik. Ya sudahlah, nggak usah harapkan. Misalnya gitu ya. Atau ya kondisi saya sedang kurang baik, jangan minta tolong sama saya. Nah, itu yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Kalau kita mau iman kita selalu menang dalam segala keadaan, kita harus bertumbuh dan berbuat. Jadi di Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 dikatakan, ini menunjukkan yang semua tadi ya, inti dari semuanya yang tadi kita dengar sebelumnya.
ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia mengubah tubuh dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi selama kita tahu apa yang harus kita lakukan, iman kita pasti akan selalu tercapai. Itu yang bisa saya sharing malam ini.